Kabut asap masih sulit dipadamkan. Hingga hari ini dari data Kementerian Sosial, 19 warga meninggal dunia akibat terpapar asap pekat. Sementara menurut BNPB, lebih dari 500.000 orang terserang ISPA dan 43 juta penduduk dikepung udara tercemar partikulat berbahaya. Untuk mencegah korban bertambah, pemerintah berencana mengevakuasi warga dari daerah-daerah yang terkena dampak kabut asap. Lalu bagaimana proses evakuasi ini nanti berjalan? Apa saja persiapan yang sudah dilakukan dan yang utama, kapan evakuasi akan dilaksanakan? Pemirsa, untuk mengulas masalah ini telah hadir di studio Menteri Kesehatan Nila Muluk, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Herman Hairon, dan Manajer Kampanye Walhi Zenzi Suhadi. Halo, selamat malam Ibu Nila, selamat malam Pak Hairon. Selamat malam. Baik, pemirsa, Anda juga bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021 529 00311 atau 021 529 00308 dan SMS di nomor 0811 833 5551. Dan Anda dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Sejak 1 Juli hingga 28 Oktober 2015, korban kabut asap terus berjatuhan. Menteri Sosial mengungkapkan hingga 28 Oktober, 19 orang dilaporkan meninggal dunia. Dan dari catatan BNPB, lebih dari 500.000 orang menderita ISPA, sementara jumlah warga yang terindikasi terpapar kabut asap jumlahnya tak kurang dari 43 juta jiwa. Tak hanya di Indonesia, kabut asap juga membuat kualitas udara di negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura memburuk. Baik, langsung saja kita sapa Ibu Nila. Ini sejak bencana kabut asap melanda kita, apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentu kami dari Kementerian Kesehatan tentu turut prihatin dengan keadaan musibah yang terjadi dengan adanya tentunya api yang membuat asap yang berakhir pada kesehatan masyarakat. Dan tadi dikatakan juga ada korban yang terjadi kena asap. Tentu kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Tentu apapun yang sudah terjadi kita harus tentu mengatasinya. Terutama tadi juga dikatakan dampaknya terkena adalah ISPA yang begitu tinggi atau begitu banyaknya masyarakat terkena. Kami memang sebenarnya sudah jauh bentuk bekerja untuk mengatasinya. Catatan dari tentu laporan yang kita sudah lakukan sejak pertengahan Agustus kita sudah mulai memotivasi untuk semua pemerintah daerah untuk membantu. Sebenarnya dengan asap ini pertama-tama kita harus cegah untuk tidak masuknya partikulat itu ke dalam mulai dari hidung sampai ke paru-paru, yaitu dengan kita memberikan masker. Jadi masker dalam hal ini memang untuk menahan agar partikulat tersebut tidak masuk. Ini maskernya itu harus khusus atau sebenarnya kan masyarakat mungkin mereka kurang paham jadi akhirnya membeli masker yang tersedia di mungkin di tempat-tempat seperti apotek dan mungkin supermarket. Sebenarnya intinya masker itu kan mau menahan partikulat yang tadi saya katakan debu untuk masuk ke dalam hidung. Partikulat untuk asap ini tergantung tentu besarnya beda dengan virus yang akan masuk. Di sini tentu partikulat debu ini sebesar 10 mikron. Jadi sebenarnya masker itu seperti masker yang kami berikan untuk masker kesehatan itu untuk partikel-partikel yang sebesar 10 mikron itu bisa tertahan. Nah, jadi kalau memakai yang diributkan meminta N95 bisa saja itu pori-porinya lebih kecil lagi. Itu lebih banyak sebenarnya untuk menahan virus. Jadi itu besarnya pori-pori 0,3 sehingga kalau partikel yang begitu besar menempel di masker ini sehingga kita untuk mendapatkan udara agak sukar. Karena itu untuk masker itu diminta untuk tidak terlalu lama dipakai dibuka supaya ada juga udara yang masuk. Itu sebenarnya. Tetapi juga harus fittingnya harus benar. Jadi kalau dipakainya tidak tertutup dari bawah tetap masuk udara ya sebenarnya sama saja. Jadi artinya memang demikian. Jadi memang masker ini sebenarnya hanya untuk menahan, mengurangi, meminimalkan partikulat yang masuk. Karena nanti mereka akan membuat iritasi kepada saluran pernafasan kita baik dari mulai hidung sampai tentu ke dalam paru-paru. Oke, lalu selain memberikan masker, apalagi yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya,
Kedua, kita memang harus memperhatikan indeks pencemaran udara ini, atau kita sebut ISPU, jadi indeks standar pencemaran udara. Itu normalnya 0 sampai 50. Di atas 0 sampai 50 itu kita meminta agar bayi atau anak-anak yang betul-betul ringkih, jadi anak kecil ini, untuk kiranya mereka tidak berada di luar. Jadi mereka untuk di dalam ruangan. Kemudian di bawah 200 itu kami meminta Kementerian Pendidikan agar tentu tidak mensekolahkan anak-anak SD untuk SMP untuk ke sekolah. 300 mungkin sudah dewasa atau mahasiswa, 400 itu sudah seluruh masyarakat sebaiknya tidak terpajan dengan udara di luar. Tetapi tentu kami tidak mengatakan tidak boleh keluar, boleh, tapi tadi pakai masker. Kemudian kedua, dalam arti juga jangka panjang, jangka waktunya. Artinya kalau 24 jam di luar ya itu memang tidak diperkenankan. Tapi kalau sebentar dan memakai masker, dan kita juga menjaga fisik tadi, banyak minum air, makan buah-buahan yang menjadi membuat fisik kita menjadi lebih sehat, tentu masih bisa. Tetapi kalau anak-anak sekolah, saya kira lebih baik kita tidak masuk sekolah. Oke, makanya sebagian besar yang daerah yang terkena dampak ini meliburkan sekolah-sekolahnya karena dipikirkan untuk kesehatan anak itu. Untuk kesehatan anak itu. Tapi sekarang tadi dengan adanya tentu koordinasi di bawah Menko Polhukam, di mana kita tentu semua dalam hal ini, termasuk tentu yang di bawah Menko PMK, Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial, Menteri Pendidikan juga mengatakan kita bisa sekolah, tetapi ditutup ruang sekolah itu tadi yang dikatakan kita membuat shelter atau rumah singgah. Jadi sekolah itu sendiri sebenarnya bisa dijadikan shelter. Bisa, ya? tapi dengan jendela yang terbuka itu semua ditutup. Jadi ditutup, tapi tidak tutup mati ya. Artinya kalau mau ditutup sebagai plastik, sebagian masih ada tentu ditutup dengan kain. Tapi kalau kita usul dari kesehatan, kain itu juga basah sehingga menahan partikel-partikel tadi. Oke. Jadi supaya udara masih tetap masuk ya. Informasi-informasi seperti ini apakah juga sudah disampaikan kepada masyarakat? Karena kalau misalnya dari perkembangan data yang kita ketahui kan jumlahnya semakin banyak yang terpapar. Apakah kemudian mereka juga sudah diinformasikan untuk menjaga diri sendiri gitu untuk meminimalisir? Kalau kami dari Kementerian Kesehatan, saya katakan tadi kita sudah jauh lebih lama ya untuk mengerjakan. Kami juga meletakkan promosi atau penyuluhan di sini, dan kemudian sudah meletakkan leaflet dan juga memberitahukan. Tetapi kita mengetahui bahwa negara kita ini begitu besarnya, geografis begitu jauh, dan tentu kebakaran ini seperti misalnya di Jambi itu dekat kota Jambi betul, tapi ada di daerah Muara Bungo dan Kabupaten Tebo kalau nggak salah. Jadi artinya itu memang berbeda. Seperti Kalimantan di tengah itu Palangkaraya, tapi yang lebih berat di daerah Pulang Pisau itu. Oke. Nah, saya ke Pak Herman terlebih dahulu. Ini Pak Herman, dari penjelasan Ibu Nila tampaknya sudah banyak langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi menurut Anda apakah itu sudah cukup untuk dalam rangka menyelamatkan masyarakat kita dari dampak asap ini? Saya kira ini yang memang agak berat ya, terhadap upaya yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan Bu Menteri. Tentu kita juga memberikan apresiasi. Artinya pemerintah juga bekerja keras untuk itu. Tetapi memang dampak yang ditimbulkan ini sangat luas, sangat besar, dan berimplikasi terhadap jumlah masyarakat yang begitu besar. 43 juta untuk ditangani secara mendadak seperti ini, saya kira juga ini sesuatu hal yang berat gitu ya. Dan yang kedua, bahwa sampai sekarang titik api terus menyebar ke arah timur gitu ya. Tadi kami mendapatkan laporan dari Persaki misalkan, itu sudah hampir 3 juta. Padahal di awal Oktober lalu kami mendapatkan laporan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu posisinya di 1,7 juta hektar. Nah, kalau sekarang sudah mulai merembet ke yang lainnya, tentu juga konsentrasi pemerintah juga akan terus berupaya untuk memberikan satu solusi, baik dari sisi kesehatan, sisi pendidikan. Yang lebih penting sebetulnya ini Bu Menteri, bahwa ketika kemudian bahwa masyarakat di sana itu terganggu oleh paparan kabut asap, juga terganggu perekonomiannya. Jadi mana mungkin masyarakat mampu untuk tadi bernutrisi tinggi, vitamin yang tinggi untuk menjaga stamina, agar memang tidak tidak mengganggu kesehatannya. Pada sisi lain, bahwa durasi waktu yang menimpa masyarakat ini sudah sangat panjang gitu ya.
Di Riau, di Jambi ini sudah hampir 3 bulan Dan mungkin berlalu. sebenarnya juga dari tahun-tahun sebelumnya mereka juga sudah mengalami hal serupa ya, terutama di daerah-daerah yang paling parah seperti di Betul. Riau. Gitu. Artinya tahun 2007 misalkan, itu kan juga parah ya. Namun saya kira pada waktu itu dalam waktu paling lama 1 bulan ya. Kemudian tahun 2013 juga grafiknya naik lagi. Ya. Tetapi juga hanya 3 minggu pada waktu itu juga selesai gitu ya. Nah memang situasinya berbeda, tantangannya berbeda saya kira dengan saat ini karena luasan yang terbakar begitu masif. Saya justru ini akan menggali, sepertinya memang ini pembukaan lahan perkebunan yang tidak menggunakan sistem yang baik. Sehingga akhirnya ini mengakumulasi menjadi sebuah bencana yang saya kira kita tahu bersama saat ini bisa menimbulkan banyak aspek yang dirugikan dengan ini. Untuk itu kami tadi sudah menyerahkan dokumen kepada pimpinan DPR. Tentu ini mohon dipahami oleh pemerintah, pembentukan pansus juga adalah untuk membantu. Jadi jangan ada interpretasi lain dari pansus yang kami bentuk di DPR, karena ini adalah untuk membantu. Karena bagaimanapun Menkes juga anggarannya terbatas. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup terbatas, BNPB terbatas. Nah, bagaimana untuk bisa memberikan dorongan pada ketersediaan anggaran, baik untuk pusat maupun daerah. Mumpung ada DPR yang sedang membentuk pansus, kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan? Apakah hambatan-hambatan yang kira-kira kemudian harus dihadapi saat ini dan bisa kemudian mungkin dibantu ke depannya? Ya, saya kira kemarin kami kebetulan pergi dengan Pak Menko Polhukam, Pak Pangap, Kapolri, dan juga Ketua DPR dari Pak Setia Novanto juga melihat sendiri apa yang terjadi. Memang apa yang dikatakan Bapak memang tidak mudah. Tadi saya juga mengatakan ini geografis yang begitu sulitnya. Kami pun untuk menembus dari tentu kapal terbang, betul saya akui Pak, juga ekonomi ini akan sangat terganggu. Karena sempat di Palangkaraya itu di daerah sungainya itu sama sekali tidak bisa terlihat. Berarti nelayan-nelayan itu juga tidak bisa bekerja. Dan kemudian kedua, pada waktu kemarin juga mau ke Jambi pun kita dengan asap yang begitu tebal, tidak bisa kapal terbang masuk ke sana. Jadi maaf saya potong, dari dialog kami kemarin dengan BNPB dikatakan di situ ada permasalahan koordinasi, misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, apakah dari pihak Kementerian Kesehatan juga mengalami hal serupa, misalnya untuk dalam rangka mendistribusikan masker dan lain-lainnya? Ya, kami tentu mempunyai betul. Jadi antara pusat tentu kami mempunyai kepala dinas kesehatan di setempat. Kami tentu bersama-sama. Tadi dikatakan pertama-tama kita minta Pemda mengatasi lebih dahulu atau Kadinkes ini mencoba mengeluarkan tentu stok dari mereka dulu. Kemudian ini tambah berat, tentu kami pusat ikut campur. Jadi kalau total kami sudah memberikan bantuan itu sampai 38,4 ton. Masker, obat-obatan, makanan tambahan. Tadi Bapak katakan bagaimana mau makan. Tentu juga kami memberikan makanan tambahan baik untuk ibu hamil dan anak-anak, Pak. Jadi memang kita coba tentu semaksimal mungkin. Tetapi tadi dikatakan bahwa memang anggaran akan terbatas. Tentu hal ini jelas. Anggaran terbatas. Jadi satu mungkin ya, memang Menteri Kesehatan dihadapkan kepada persoalan bukan kuantitas masyarakat yang terkena itu sangat luas, tapi durasi waktu yang panjang pun ini sebetulnya menguras berbagai energi gitu ya. Dan tentu akar utamanya adalah di pembakaran ini yang harus dihentikan. Gitu. Tetapi juga ada proses recovery ini yang harus dipikirkan juga. Akan kita bahas lagi nanti lebih detail Pak, terutama juga dengan terkait dengan rencana evakuasi warga yang terkena paparan asap. Nah ini kita akan bahas nanti. Pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Ya, salah satu langkah yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat adalah mengevakuasi masyarakat yang terpapar oleh asap. Nah, Bu, bisa dijabarkan secara singkat sebenarnya rencana evakuasi itu seperti apa? Ya, mungkin kalau kata evakuasi tentu dibayangkan kita di benak kita mengatakan satu kota dipindahkan. Ini sebenarnya bukan. Jadi artinya memang kami kalau dari kami mencoba mengevakuasi orang-orang yang memang atau anak-anak terutama yang diutamakan yang sangat sensitif dengan kabut asap ini, sehingga kami membuat seperti disebut shelter atau rumah singgah. Nah, rumah singgah dari Kementerian Kesehatan bisa memanfaatkan tentu puskesmas. Kemudian rumah sakit juga kita bisa. Tadi yang saya katakan ruangan itu asal tertutup dari asap itu. Jadi membuat tentunya tirai ataupun ditutup atau dengan memakai
tentu kalau di rumah sakit ada AC, tapi di puskesmas belum tentu. Dengan demikian kami mengirim penjernihan udara, jadi air purifier ini yang kita kirim. Jadi bukan berarti dipindahkan ke daerah semuanya lain? Tidak, karena memang sebenarnya agak sulit untuk memindahkan ini. Misalnya satu keluarga ada 2 anak saja. Tentu kalau satu yang kecil ini kita mau pindahkan dengan ibunya, anak yang satu kan juga harus diurus. Karena itu ada yang disebut juga rumah singgah. Rumah singgah itu punya Kementerian Sosial, punya Kemsos. Kemudian kami juga meletakkan tenda isolasi, karena tenda isolasi memerlukan listrik untuk AC. Itu memang bagus sekali karena tidak ada udara yang masuk, udara asap itu. Tapi juga bisa kita manfaatkan tempat-tempat lain, misalnya Pemda, atau kemarin kita memanfaatkan asrama haji. Saya kira cukup baik untuk kita bisa pindahkan. Baik, saya akan tanyakan dulu tanggapan dari Walhi mengenai rencana evakuasi ini. Pak Zensi, ini bagaimana tanggapan Anda dari Walhi? Apakah langkah ini sudah tepat atau sebenarnya justru terlambat dilakukan oleh pemerintah untuk mengevakuasi warga? Iya, kalau dikatakan terlambat ya sebenarnya bukan di pemerintah pusat aja, tapi juga pemerintah daerah. Ini karena sebenarnya kalau kita mau melihat ke peraturan pemerintah 41 tahun 99, ketika pencemaran udara itu ISPU-nya di atas 300, maka ada kewajiban pemerintah daerah maupun Kementerian Lingkungan Hidup untuk menetapkan status darurat pencemaran udara. Nah, ketika ditetapkan status ini, maka langkah-langkah penanggulangan dan penanganan korban itu sudah dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya apakah yang terlambat, ya memang terlambat. Dan ke depan kita berharap, karena 2016 kemungkinan asapnya akan kembali ada, bagaimana ketika ISPU sudah di atas 300, standar operasional untuk status darurat asap itu diberlakukan. Nah, terkait dengan bentuk-bentuk evakuasi itu tidak semuanya evakuasi itu harus pindah orang dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi bagaimana di satu desa itu ada satu rumah yang safe, yang aman, di mana kelompok-kelompok rentan, balita, orang tua atau orang yang sudah sakit itu memang masukkan ke rumah yang aman. Tapi di beberapa tempat, ini kayak di Kalimantan Tengah, kita mencoba menginisiasi untuk menyelamatkan masyarakat yang di pedesaan yang jauh dari akses fasilitas kesehatan. Mereka kita dari Mentanga itu kita evakuasi ke Kalimantan Selatan, ke Banjarbaru dan Banjarmasin. Ini karena mereka sangat rentan di pedesaan. Oke, dalam melakukan proses penyelamatan seperti ini, apakah Walhi kemudian berkoordinasi dengan Pemda setempat atau ada bantuan dari elemen pemerintah misalnya? Walhi, kita bekerja dengan kantor-kantor kita di daerah. Proses koordinasi dengan pemerintah daerah di beberapa tempat itu dilakukan, tetapi kita juga secara mandiri melakukan upaya penanganan kesehatan, evakuasi, terus membagikan masker itu juga kita lakukan. Oke, dari pengalaman Anda melihat di lapangan, apakah koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam hal ini Pemda, pemerintah pusat itu sudah cukup baik dalam rangka misalnya untuk mengevakuasi warga? Kalau kita lihat ini di pemerintah daerah ya cenderung melepaskan tanggung jawab. Hampir semua pemerintah daerah ini baru bergerak setelah ada instruksi dari pusat. Padahal kalau berpijak kepada PP 4199 tidak mesti harus ada instruksi dulu dari pusat, karena kewajiban di pemerintah daerah itu ada. Jadi karena kasusnya di daerah, mereka semestinya sudah ada inisiatif menetapkan status. Terus selanjutnya juga terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah ini dalam penanganan, karena kan asap ini berasal dari lokasi di mana izinnya itu sebagian besar diterbitkan oleh pemerintah daerah. Nah, bukan saja ini tanggung jawab pemerintah daerah selaku pemerintah menangani penduduknya, tetapi tanggung jawab yang melekat secara hukum kepada pejabat yang menerbitkan izin. Nah, ada 2 tanggung jawab itu yang seharusnya dijalankan. Oke, baik. Nah, saya ingin bertanya juga mengenai efektivitas dari langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Anda dari Walhi juga punya rumah singgah, misalnya di Sumatera Barat. Nah, apakah warga antusias untuk datang ke rumah-rumah singgah ini? Apakah menemukan kesulitan ketika misalnya untuk mendorong masyarakat untuk mau mengevakuasi ke tempat yang sudah disediakan? Sampai saat ini masyarakat cukup antusias, tapi kita juga punya keterbatasan ya kalau untuk mengevakuasi semua. Nah, sekarang kita juga sedang menyiapkan langkah-langkah karena sudah ada kecenderungan hujan dan
di saat ini tingkat kesehatan atau daya tahan tubuh masyarakatnya sudah mulai menurun. Kita khawatirnya ketika musim hujan ada, walaupun asapnya sudah hilang, tapi kerentanan ini justru meningkat karena adanya jamur dan mikroba di musim hujan. Ini juga kita berharap ada langkah antisipasi juga di pemerintahan dalam bentuk bagaimana pelayanan kesehatan di puskesmas di daerah itu tetap dibuka dan kalau bisa statusnya gratis karena hampir semua desa yang terpapar ini akan membutuhkan suplemen vitamin termasuk pengobatan, antibiotik dan lain-lain. Oke, jadi ada beberapa hal, ini saya akan konfirmasi dulu ke Bu Nila. Soal pertama, penetapan darurat pencemaran udara. Kemudian yang kedua, soal koordinasi yang katanya dirasakan masih kurang dari pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, tadi ada langkah apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah pasca hujan datang dan kemudian malah justru menimbulkan mungkin kondisi-kondisi yang justru juga mengkhawatirkan untuk kesehatan masyarakat. Ya, mungkin saya jawab yang terakhir dulu yang mengatakan mengantisipasi. Kami memang menghitung bantuan ini tidak sampai saat ini saja, tetapi sampai ke bulan 1 sampai akhir November. Itu kita perhitungan tadi yang termasuk tadi dikatakan oleh Bapak benar tentang anggaran. Ini kami perhitungkan sampai 1 bulan ke depan. Jadi obat-obatan termasuk dalam hal ini dan kita juga tetap menggunakan masih tentu termasuk masker, oksigen dan sebagainya. Jadi memang kita sudah mengantisipasi tidak memperhitungkan akan selesai Oktober tetapi sampai 1 bulan sampai November. Diharapkan karena dikatakan kira-kira hujan itu sebenarnya diperkirakan permulaan sampai pertengahan November. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai adanya hujan. Dan kedua mengenai Pemda saya kira betul bahwa kita ini tidak bisa tentunya dengan bekerja semuanya dari pusat, tetapi apa yang dikatakan dari tadi Walhi bahwa memang pergerakan itu seharusnya dari Pemda itu lebih dahulu dan bila mana tidak tertangani tentu baru ke pusat. Ini kan kita sudah dengan otonomi daerah, jadi sebenarnya mereka juga mempunyai satu kewenangan. Yang pertama tadi mengenai darurat pencemaran udara. Ya. Memang kami mengharapkan sekali bahwa sebenarnya di setiap daerah itu terutama yang daerah terkena musibah asap ini harusnya Pemda itu selalu mengeluarkan hari ini bahkan fluktuasi dari ISPU itu harusnya dikeluarkan. Kami mengetahui kemarin ternyata tidak semua di kabupaten juga mempunyai. Jadi harapan kami sebenarnya kalau bisa jadi hanya di kota besar. Jadi seharusnya ada memang hari ini misalnya hari ini di Riau turun kalau nggak salah saya sudah berapa tapi di Kalteng di Palangkaraya masih 300-an seperti demikian. Okay. Tapi itu harusnya tersosialisasi sampai ke kabupaten kota atau di daerah-daerah yang lebih terpencil dan juga tentu tetap penyuluhan tadi yang saya katakan kita perlukan sekali. Apakah status darurat pencemaran udara sama dengan bencana nasional? Kami tidak bisa menetapkan bencana nasional. Kalau di Kementerian Kesehatan tentu kejadian luar biasa. Jadi kalau memang sudah sampai taraf tertentu kejadian luar biasa. Tetapi kalau sudah dikatakan tanggap darurat, pusat harus terlibat untuk membantu ke daerah. Oke. Nah, menurut Anda sekarang sudah kita sampai pada tahap itu? Iya, sudah. Karena gubernur sudah mengeluarkan tanggap darurat dan kemudian tentu kami bisa memberikan bantuan kepada daerah. Tentu kan sekarang kita ketahui tidak ada bansos ya, dan kemudian kami juga mengeluarkan sesuatu itu tentu harus dalam aturan-aturan tertentu. Kalau tidak jadi temuan BPK nanti. Oke, baik Pak Herman, bagaimana Anda kemudian mengomentari tentang status darurat yang sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat dan juga Bu Nila juga merasakan sudah memang sudah darurat. Tapi apakah Anda melihat juga yang terjadi di lapangan pihak pemerintah dalam hal ini misalnya BNPB atau kepolisian atau Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan kondisi darurat tadi? Di awal penanganan memang terkesan sporadis ya. Bahkan kami memiliki banyak catatan tentang lemahnya koordinasi baik lintas sektoral maupun lintas tingkatan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota dengan pusat gitu ya. Tetapi ini terakhir-terakhir ini sudah semakin baik saya kira dikoordinasikan oleh Pak Luhut. Namun rasanya dalam penilaian kami di DPR ini belum cukup mampu. Dan kalau tadi bahwa beban anggaran untuk penanganan terhadap situasi ini, pemerintah daerah banyak mengeluh karena memang mereka tidak siap dengan anggaran itu.
Nah, sehingga kalau situasinya seperti itu, daerah boleh menetapkan sebagai tanggap darurat. Sehingga pemerintah pusat boleh mengeluarkan emergency budgetnya untuk membantu daerah. Tapi kalau daerah tidak menyatakan sebagai tanggap darurat, itu tidak ada mekanisme yang membolehkan ataupun payung hukum yang membolehkan untuk bisa membantu daerah. Nah, ini yang saya kira ini yang harus dikoordinasikan dulu. Iya. Gitu Permasalahannya kami pernah melakukan dialog dan dikatakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa pemerintah daerah itu belum mengeluarkan kata darurat tadi, sehingga akhirnya pemerintah pusat ketika akan melakukan tadi melepaskan anggaran dan lain-lainnya itu tidak bisa dilakukan. Ya, ini kan berarti bukti dari kurangnya koordinasi. Koordinasinya lemah. Bayangkan saja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penanganan ini diserahkan kepada levelnya level direktur, level eselon 2. Tidak cukup mampu. Anggarannya hanya tersedia berapa kami tanya, 100 miliar. Untuk sekian luasan 100 miliar mana cukup mampu. Sehingga kemudian kami mengambil keputusan cepat di komisi, mengalihkan 200 miliar untuk proses pemadaman. Dan ini yang paling penting, kalau tadi Walhi mensikapi terhadap nanti pasca tanggap darurat ini, atau proses recovery, saya kira ini yang harus menjadikan perhatian baik pemerintah maupun DPR. Pertama adalah anggaran. Anggaran Kementerian Kesehatan dipotong 1,9 triliun. Anggaran kami juga dipotong. Padahal untuk proses recovery saya yakin ini kebutuhan untuk anggaran sangat besar. Menkes harus bisa memproteksi terhadap berbagai implikasi yang timbul terhadap kesehatan masyarakat. Kami juga harus mempersiapkan bagaimana proses preservasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan bahkan sekarang sudah disiapkan untuk proses restorasi terhadap lahan gambut. Dari mana anggarannya? Dan kalau kemudian menetapkan bahwa tidak akan terjadi lagi di 2016, bagaimana caranya? Kan gambarannya ada di program dan anggaran gitu. Nah, ini yang saya kira, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, hitung kembali berapa besar. Kita masih memiliki waktu sampai hari Jumat untuk menetapkan postur anggaran, sehingga kemudian diketahui. Jangan kemudian bicara hari ini seolah-olah bisa mengantisipasi 2016. Kami sudah punya gambaran. Ini sangat tidak mungkin. Jumat gitu tinggal 2 hari lagi ya. Jadi kita masih kalau merasa bahwa Kementerian Kesehatan ini penting untuk segera memberikan efek yang lebih luas dan positif terhadap rakyat, jangan dipotong dong Kementerian Kesehatan. Oke, nanti Pansus siap menambah anggaran ya? Bukan menambah anggaran, kami akan mengurai permasalahan dan akan memberikan masukan begini harusnya begitu. Oke, baik, kita lanjutkan dialog kita saat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Sudah lebih dari 2 bulan kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan belum juga berhasil diatasi. Pekatnya asap membuat lebih dari 500.000 warga terkena penyakit ISPA. Bahkan hingga saat ini sudah ada 19 orang meninggal dunia karena kabut asap. Data-data mengenai kabut asap di Kalimantan dan Sumatera akan disampaikan oleh Ahmad Murodi. Silakan Dodi. Ya, baik, terima kasih Vale. Dan pemirsa, kita akan coba lihat dulu korban kabut asap yang sudah tadi diberitahukan oleh Vale, ada 19 orang. Kita coba lihat. Ya, masih ada 19 orang yang meninggal dunia dan kemudian masih ada ribuan orang yang terdampak kabut asap. Kita lihat Provinsi Kalimantan Tengah ada 5 orang, kemudian Sumatera Selatan juga ada 5 orang, dan di Riau juga ada 5 orang, sementara Kalimantan Selatan kita lihat ada 3 orang yang sudah meninggal akibat kabut asap, dan di Jambi ada 1 orang. Sekarang kita melihat wilayah kebakaran hutan, ini yang terparah ya, ada 7 provinsi yang terparah. Kita coba lihat provinsi mana saja. Yang paling parah tentu saja ada di Riau dengan yang terdampak sampai 2.643 hektar. Kemudian yang kedua ada Jambi 2.217 hektar. Dan kemudian Kalimantan Tengah mencapai 1.220 hektar. Dan selanjutnya ada Kalimantan Barat yang daerahnya terkena kebakaran paling parah, yaitu sampai 995,32 hektar. Dan kemudian Sumatera Selatan 476,57 hektar, dan Kalimantan Selatan mencapai 185,7 hektar, dan yang terakhir Kalimantan Timur 109 hektar. Itu tadi 7 provinsi dengan wilayah kebakaran yang paling parah di Indonesia. Sekarang kita ke tahapan evakuasi. Ya, ada beberapa langkah memang. Yang pertama adalah evakuasi memang diutamakan khusus untuk lansia dulu, kemudian balita dan juga wanita hamil. Dan kemudian evakuasi juga yang pertama akan dilakukan ke dalam gedung yang dilengkapi oleh pembersih udara yang masih satu wilayah dengan lokasi asal warga tersebut. Dan kalau memang itu tidak berhasil, ada cara lain, yaitu warga akan dievakuasi ke kota atau daerah yang dinilai lebih aman.
Selanjutnya kita akan lihat titik-titik, ya ini dia, saran evakuasi dulu. Ya, kita akan lihat saran evakuasi yang sudah disiapkan. TNI Angkatan Laut sudah menyiapkan 6 kapal, 3 kapal ada di Sumatera dan kemudian 3 kapal lagi ada di Kalimantan. Dan jika diperlukan, TNI juga akan mengerahkan LST. Kemudian yang kedua dari Kementerian Perhubungan juga sudah menyiapkan terminal penumpang, kemudian ada juga gudang, lapangan, dan kantor pelabuhan. Ini semua disiapkan sebagai titik evakuasi. Dan kemudian juga menyiapkan dermaga untuk sandar kapal untuk evakuasi. Ya, dan selanjutnya kita lihat ke titik-titik evakuasi. Ya, untuk di wilayah Kalimantan, kita lihat di Kalimantan Tengah ada 7 titik. Dan di sini Kementerian Sosial juga sudah menyediakan ada sebanyak 7.000 unit pembersih udara. Kemudian untuk di Kalimantan Selatan, kita bisa lihat di layar kaca Anda ada panti Budi Luhur full AC berkapasitas 300 orang. Sementara untuk Balai Besar Kementerian Sosial full AC juga dan berkapasitas 300 orang. Kemudian ya itu tadi wilayah dan sekarang ya itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan untuk sementara ini. Kembali ke Anda, Valerina. Baik, terima kasih Dodi atas informasi yang telah Anda sampaikan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak untuk Anda sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita. Pemirsa, saya akan menyapa Mas Enzi yang berada di Grand Studio kami. Mas Enzi, dari perbincangan kita tadi ternyata ada beberapa hal yang terkuak, yaitu diantaranya misalnya soal anggaran terbatas, sehingga kemudian Pemda jadi lebih lamban bergeraknya. Menurut Anda, apakah hanya permasalahan tersebut yang membuat koordinasi ini menjadi susah dijalankan? Ya, sebenarnya kalau pemerintah daerah ini membaca dengan baik mandat dari peraturan pemerintah dan undang-undang, semestinya persoalan pembiayaan itu tidak harus terus berpikir ini tanggung jawab pemerintah atau negara. Karena di PP 41 ini jelas di pasal 26 itu, ketika terjadi pencemaran asap ISPU-nya di atas 300, maka pemerintah bisa menetapkan status darurat, dan kemudian ketika pencemaran ini terjadi dan ada sumbernya, maka penanggung jawab usaha yang menjadi sumber itu bisa dibebankan biaya penanganan korban. Nah, selain itu, untuk biaya penanggulangan kebakarannya atau penghentian kebakarannya, payung hukumnya juga sudah ada. Ada PP 71 2014, di mana pemegang izin itu berkewajiban melakukan penanggulangan dan pemulihan kawasan yang rusak di dalam konsesi ataupun di sekitar konsesi akibat aktivitas mereka. Nah, artinya pemerintah juga untuk ke depan, karena ini akan terus terjadi, mulai memikirkan bagaimana mekanisme pembebanan biaya ini kepada korporasi. Terus yang kedua, mekanisme penagihan terhadap tahun-tahun di mana sudah ditanggulangi oleh pemerintah. Jangan sampai pemerintah ini rugi 2 kali, rakyat rugi 2 kali. Pertama, mereka terpapar asap. Yang kedua, ketika pos-pos anggaran di APBD maupun APBN itu banyak dialihkan ke penanggulangan atau penanganan yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi, ini justru mengurangi hak masyarakat di tempat lain. Artinya di mana sebenarnya biaya ini untuk kesehatan di tempat lain. Nah, kita berharap ada upaya yang berani dari pemerintah untuk menagih tanggung gugat korporasi terhadap kebakaran ini. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka tahun-tahun berikutnya kecenderungan pemilik usaha untuk menghindar itu akan terus ada. Kalau mulai tahun ini dibebankan kepada mereka, di tahun depan para pemegang konsesi ini akan hati-hati mereka. Dalam artian ketimbang mereka menanggung biaya penanggulangan, lebih baik mereka mengeluarkan uang untuk pencegahan. Ini pesan kita ya kepada pemerintah, baik itu eksekutif maupun ke legislatif. Dari pengalaman di lapangan, apakah korporasi ini juga ikut membantu misalnya untuk dalam rangka membantu evakuasi warga? Yang kita temukan ada ya keterlibatan mereka menyediakan oksigen kayak begitu. Tapi begini, ini dalam konteks keadilan, di mana seharusnya ini tanggung jawab, karena tidak
ada mekanisme pembebanan kepada mereka, baik pemerintah daerah maupun pusat, maka statusnya seharusnya ini tanggung jawab terhadap dosa mereka, justru kayak jadi pahala terhadap dosa. Kayak begitu. Ini hal yang penting untuk memenuhi rasa adil kepada 53 juta rakyat yang sekarang ini terpapar. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Herman terlebih dahulu. Nah, dari Pansus ini berarti PR-nya banyak ya, selain soal anggaran, kemudian ada juga mungkin revisi undang-undang supaya lebih tegas lagi, gitu. Nah, menurut Anda apa kemudian yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Ya, saya kira yang menarik juga tadi adalah tanggung gugat ya, bahwa ketika perusahaan ini diberikan konsesi oleh negara, sebetulnya undang-undangnya adalah meminta agar mereka bisa melaksanakan dengan baik. Nah, tentu pelaksanaan dengan baik itu adalah pelaksanaan yang tidak merugikan baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi masyarakat. Ini yang tentu kami juga akan melakukan valuasi terhadap seberapa besar sesungguhnya dampak yang ditimbulkan secara nasional dan seberapa besar terhadap perusahaan-perusahaan yang tentu juga menimbulkan dampak ini. Nah, ini yang kemudian bahwa kita menganjurkan agar pemerintah melakukan tindakan yang tegas gitu ya, sehingga baik dari sanksi administrasinya dicabut, tapi pada sisi lain tidak menghilangkan terhadap tanggung jawab perusahaan atau korporasi terhadap pertanggungjawaban mereka terhadap dampak yang ditimbulkan, dan tentu ini adalah sanksi-sanksi yang harus ditegakkan oleh negara gitu ya. Oke, baik, ke Ibu Nila. Presiden Jokowi baru-baru ini kemudian mempersingkat kunjungan ke Amerika Serikat karena harus pulang dan kemudian memutuskan untuk membantu supaya penanganan asap lebih cepat. Nah, apakah ada langkah khusus yang juga diinstruksikan kepada Kementerian Kesehatan? Ya, betul. Memang betul. Jadi dengan sebelum beliau berangkat, Presiden sudah membuat satu rapat pada waktu itu terbatas dan memang sudah menunjuk Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan ini, tentu bersama dengan Menko PMK, bersama dengan menteri-menteri terkait, BNPB, dan semuanya ini di dalam satu instruksi. Untuk kesehatan memang beliau sangat concern dalam hal ini, mengatakan untuk melindungi anak-anak dan bayi-bayi lebih diutamakan dengan kita mencoba tadi dengan membuat shelter atau rumah singgah. Itu yang beliau titipkan, betul. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nila sudah berbagi informasi bersama kami, Pak Herman dan juga Mas Enzi. Terima kasih sudah bersedia berdialog dengan kami pada hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini.